Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Mutia Dawis, Magister Komputer, sebagai dosen tetap Program Studi Sarjana Sistem dan Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Aisyah Surakarta dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 0603 069103 atau NUPTK 0935696702303112. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdikti Sains-Tek tahun 2025. Saya mengajar mata kuliah pengantar teknologi informasi pada tahun ajaran 2023-2024 dengan beban studi 3 SKS, yang mana mata kuliah pengantar teknologi informasi ini merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Prodi S1 Sistem dan Teknologi Informasi pada semester 1 dengan 1 dosen pengampu. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu mempelajari dan membahas teknologi di era industri 4.0. Selain itu, memberikan pemahaman tentang bagaimana teknologi informasi bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari, bisnis, dan masyarakat secara umum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengantar teknologi informasi meliputi yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar teknologi informasi, komponen sistem komputer, serta perkembangan dan peranannya dalam berbagai bidang kehidupan secara logis dan runtut. Yang kedua, mampu mengidentifikasi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, serta struktur data dasar yang membentuk sistem teknologi informasi secara tepat dan sistematis. Yang ketiga, mampu menganalisis dampak sosial dalam penggunaan teknologi informasi secara kritis dan bertanggung jawab sebagai bagian literasi digital abad ke-21. Materi yang dipelajari di mata kuliah pengantar teknologi informasi terdiri dari pengantar teknologi informasi, cara berpikir kritis dan sistemik mengenai teknologi, literasi digital, pengetahuan etika keprofesian, pengetahuan augmented reality, pengetahuan virtual reality, dan pengetahuan kecerdasan buatan. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan dengan konsep tatap muka secara langsung di ruang kelas dengan mengedepankan prinsip konstruktivisme dengan memfokuskan pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman. Pembelajaran berlangsung selama 16 minggu sesuai dengan kalender akademik dan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Adapun sistem untuk pembelajaran mahasiswa yang digunakan yaitu berupa e-learning dan e-assessment, di mana sistem digunakan untuk presensi perkuliahan, materi perkuliahan, penugasan, ujian, hingga penilaian. Di sistem tersebut, mahasiswa dan dosen dapat mengakses dengan hak akses yang berbeda sesuai dengan peran masing-masing. Adapun metode pembelajaran yang digunakan yaitu dengan pendekatan student center learning yang mendorong aktif mahasiswa dalam proses eksplorasi dan penerapan pengetahuan teknologi informasi. Mahasiswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan sebagai inisiator dalam proses pembelajaran melalui diskusi, studi kasus, praktik langsung, dan pemecahan masalah nyata yang relevan dengan dinamika dunia digital saat ini. Adapun sistem penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari 3 komponen, yaitu tugas, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS. Masing-masing memiliki bobot penilaian sebagai berikut. Tugas sebesar 15%,
UTS sebesar 35% dan UAS sebesar 50%. Pembagian ini dirancang untuk mencerminkan keseimbangan antara evaluasi proses, penguasaan konsep, dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan secara komprehensif. Tugas diberikan untuk mendorong keterlibatan aktif dan latihan berkelanjutan. Sementara UTS dan UAS menilai pemahaman mendalam terhadap materi yang telah dipelajari secara kumulatif. Terkait video interaktif antara dosen dan mahasiswa dapat dilihat di video saat proses pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah. Semangat ya hari ini ya. Semangat. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan pada kita hari ini untuk bisa berkumpul di sini, bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum perkuliahan kita dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini kita bertemu lagi di pertemuan ketiga ya. Sebelum kita masuk ke materi yang baru, ada baiknya kita mereview pertemuan kita di minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang teknologi-teknologi yang ada di era transformasi digital. Nah, sedikit mereview juga ya kemarin. Masih pada ingat nggak teman-teman untuk teknologi-teknologi yang ada di era transformasi digital itu ada apa aja teknologinya? Siapa kira-kira? Oke, silakan. Ada augmented reality, virtual reality, IoT, 5G, dan juga cloud computing. Oke ya, betul sekali Mbak Upi, terima kasih atas jawabannya. Semoga teman-teman juga masih ingat ya. Oke, teknologi-teknologi yang ada di era transformasi digital, ada teknologi augmented reality, virtual reality, ada IoT, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang teknologi augmented reality. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memberikan sedikit informasi mengenai alur pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama ada nanti kita akan membahas tentang definisi augmented reality itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan pemanfaatan augmented reality. Kemudian dilanjutkan dengan pengetahuan mengenai aplikasi-aplikasi apa aja yang termasuk di dalam teknologi augmented reality. Dilanjutkan dengan diskusi dan kuis. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, yang pertama, apa sih itu augmented reality? Jadi, augmented reality atau biasa kita dengar dengan AR ya, merupakan teknologi yang menggabungkan elemen digital ke dunia nyata secara real time untuk bisa menciptakan pengalaman yang imersif dan konseptual. Jejak awal teknologi augmented reality ini dimulai pada tahun 1968 ketika Ivan Sutherland menciptakan prototipe headset pertama yang menampilkan grafik sederhana di dunia nyata. Istilah augmented reality atau AR sendiri baru lahir pada tahun 1990 oleh Tom Codell. Beberapa dekade kemudian, tepatnya di tahun 2016, teknologi ini meledak ke arus utama lewat fenomena global yaitu Pokemon Go. Berikutnya kita akan membahas tentang apa saja sih yang bisa kita gunakan atau alat-alat apa saja yang diperlukan untuk membuat teknologi augmented reality. Yang pertama, kita membutuhkan kamera dan sensor yang bisa kita peroleh di smartphone ataupun di tablet. Kemudian yang kedua, kita bisa juga memakai proyektor. Kemudian yang ketiga, ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak yang biasa untuk membuat suatu teknologi augmented reality, yang pertama ada AR,
Kit, ada Arcor, ada Euforia, dan lain sebagainya. Ini bisa kita dapatkan di web yang sudah terdaftar di Google. Nah, selanjutnya, bagaimana dunia digital bisa masuk ke realita? Ya, yang pertama, melewati deteksi objek, kemudian bisa juga melalui pemrosesan data, ya, baik itu teks, video, audio, grafik, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga melalui visualisasi digital berupa 3D maupun 2 dimensi. Kemudian manfaat teknologi augmented reality yang pertama adalah membuat suatu bagian atau suatu keadaan itu bisa menjadi interaktif. Nah, kemudian untuk manfaat teknologi augmented reality, mengapa dianggap penting di era saat ini? Yang pertama karena teknologi augmented reality ini dibilang interaktif. Karena dengan adanya teknologi augmented reality ini, kita bisa juga menjelajahi tanpa harus kita meninggalkan tempat. Kemudian konseptual, dan juga yang ketiga menambah pengalaman pengguna. Karena memang sebelumnya itu kan kita, misalnya ada contohnya kita itu punya buku. Nah, sebelumnya itu kan kita hanya melihat di dalam buku itu hanya ada tulisan, hanya ada gambar. Nah, dengan adanya teknologi AR ini, kita bisa lebih menambah pengalaman gitu. Nah, menambah pengalaman penggunanya itu gimana? Ketika memang di buku itu ada bagian-bagian yang menghubungkan antara kenyataan dan juga digital. Misalnya di dalam buku itu ada QR code yang bisa kita scan pakai handphone, pakai tablet gitu ya, yang nanti dari QR code itu bisa menghasilkan atau menampilkan seperti video 3 dimensi ataupun audio. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Oke, baik, silakan. Bu, tolong jelaskan sekali lagi perangkat apa aja yang dibutuhkan untuk menggunakan AR. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Mbak Putri. Ini saya menjawab untuk pertanyaan Mbak Putri tadi. Peralatan-peralatan apa saja yang diperlukan ketika kita akan membuat teknologi augmented reality. Jadi peralatan-peralatan apa saja? Yang pertama, kita bisa menyiapkan smartphone atau tablet ya. Kemudian tentunya kita butuh internet. Kemudian kita juga butuh software ya. Kita bisa pakai AR Kit, AR Core, bisa pakai Euforia, dan juga kalau secara online kita juga bisa pakai Assembler Studio gitu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Apakah sudah menjawab jawaban saya? Baik, kita lanjut di materi berikutnya, yaitu penerapan augmented reality di dalam dunia medis. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, sudah ada gambar. Di sini ada orang, kemudian di sini ada apa ini? Handphone ya. Tapi di sini tablet. Karena tadi saya sudah menjelaskan ya, peralatan-peralatan apa saja sih yang bisa kita pakai atau yang mendukung kita untuk bisa membuat suatu teknologi augmented reality. Bisa pakai HP, bisa pakai tablet. Asalkan dia mempunyai kamera dan sensor yang memadai. Nah, untuk implementasi di dunia medis sendiri biasanya itu digunakan untuk simulasi anatomi, kemudian bisa digunakan untuk navigasi saat operasi maupun pelatihan tenaga medis. Jadi kita nggak perlu langsung merobek apa ya istilahnya ya. Kalau di dunia medis kan ada operasi ya, kita nggak perlu langsung terjun ke tempat operasinya, tapi kita bisa melihat menggunakan teknologi augmented reality gitu. Ini di depan kalian ini sudah ada implementasi AR di bidang retail dan e-commerce. Nah, contohnya di sini teman-teman bisa lihat ya perbedaannya di mana.
antara tiga gambar ini. Perbedaannya dari motif dan warna sepatu. Nah, inilah yang dinamakan dengan teknologi AR, tepatnya di virtual try-on namanya. Kalau kita di Shopee itu kan ada ketika kita membeli produk kosmetik yang namanya Maybelline atau makeover, itu kan ada virtual try-on. Sebelum kita membeli lipstick, sebelum kita membeli blush on ya, bagi yang cewek-cewek ya, itu bisa mencoba terlebih dahulu sebelum kita membeli apakah lipstick atau blush on itu sudah cocok dengan muka kita, kulit kita, gitu ya. Nah, sama halnya seperti yang dipunyai atau teknologi yang dipunyai oleh Gucci. Nah, kebetulan ini sumbernya saya ambil di harvestbazaar.co.id, yang mana Gucci ini dia memiliki fitur atau teknologi AR untuk para pelanggannya yang bisa mencoba sepatu sebelum membeli. Gitu. Kemudian berikutnya ada AR di bidang arsitektur. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya, di situ sudah ada gambar, ada HP, dan di atasnya ada teknologi augmented reality atau 3D. Nah, biasanya untuk arsitektur ini mereka bisa pakai aplikasi namanya PAIR. Jadi para arsitek ini hanya tinggal drag and drop saja, tarik dan lepas saja, tidak perlu coding. Kemudian berikutnya ada implementasi teknologi AR di dalam hiburan atau game. Jadi mungkin teman-teman itu sudah tidak asing dengan Pokemon Go. Ya. Jadi sekarang kita bisa bermain dan juga mengumpulkan poin dan juga belajar ya. Jadi misalkan kita selama ini bermain game itu duduk, melihat laptop atau PC. Nah, Pokemon Go ini hadir untuk membuat kita itu bermain game tapi juga bergerak, nggak hanya di tempat, gitu ya. Kemudian, nah, implementasi AR berikutnya yaitu implementasi AR di bidang pariwisata. Ya, biasanya AR ini digunakan untuk tour guide, atau biasanya kalau teman-teman ke museum itu juga sudah ada teknologi augmented reality. Nah, kita buka videonya terlebih dahulu ya. contoh yang ada di museum, contoh teknologi augmented reality yang ada di museum. Nah, kemudian contoh berikutnya, ya, contoh implementasi teknologi AR di bidang pendidikan. Nah, ini contoh ya yang sudah dibuat oleh kakak tingkat kalian ya. Ini berupa stiker. Jadi stikernya itu bisa kita
scan pakai handphone, nanti akan muncul teknologi augmented reality seperti ini. Nah, ini seperti ini. Bisa kita secara horizontal maupun vertikal. Ya. Sudah, kita lihat dulu. Nah, ini ya. Ketika kita scan pakai aplikasi AR, bisa kita pilih horizontal atau secara vertikal. Kalau horizontal seperti ini, ya, bisa kita letakkan di manapun, ya, asalkan kita mengarahkan handphone kita sesuai dengan objek. Oke, sebelum kita masuk kuis, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Apakah Instagram juga termasuk teknologi augmented reality? Oke, baik. Jadi izin saya menjawab ya, untuk filter di Instagram apakah termasuk teknologi augmented reality? Jawabannya adalah iya, betul, karena memang di Instagram kalau teman-teman bisa lihat di situ sudah banyak sekali filter-filter yang disediakan, ya. Bisa pakai topi, pakai dasi gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh realnya yang bisa teman-teman lihat secara langsung, atau bahkan teman-teman bisa mencobanya secara langsung, ya, mungkin tiap hari udah ada yang pakai, ya, karena kan pastinya semua teman-teman udah punya akun Instagram. Jadi untuk filter di Instagram itu ya betul termasuk salah satu teknologi augmented reality. Itu sudah menjawab? Sudah. Terima kasih. Nah, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Sudah cukup? Tidak ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman, izinkan saya untuk menanyakan kepada teman-teman ini. Nah, manakah yang bukan termasuk teknologi augmented reality? Mungkin ada yang berani menjawab, silakan. Oh iya, Mbak Yumina. Yang C. Oke, yang C ya. Yang A ini tadi contohnya di bidang lingkaran. Yang B di bidang hiburan atau game. Yang D arsitektur. Kalau yang C, kenapa bukan termasuk teknologi augmented reality? Karena itu termasuk robotik, jadi bentuknya fisik gitu. Kalau AR kan visual. Oke, baik. Terima kasih, beri applause ya untuk Mbak Ida. Oke, baik. Kemudian, nah, sekarang tugas teman-teman adalah mencari contoh video penerapan teknologi augmented reality di kehidupan sehari-hari. Silakan nanti teman-teman bisa mengumpulkan video dan juga narasinya dalam bentuk Word, ya. Kemudian dimasukkan atau di-upload di sistem seperti biasa. Gitu. Baik, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman atau ada yang ingin diskusikan kembali? Ya. Baik, jika tidak ada, perkuliahan hari ini kita cukupkan sekian. Sebelumnya, jika ada kesalahan